ada. Udah kena naskah sok-sokan. Islamisasi nggak ada, Budanisasi nggak ada, Indusiasi nggak ada, yang ada Kristenisasi. Ada kristenisasi gitu, sampai gedung-gedung di kristenisasi. Tunggu. Iya IWG, cuma kan apa ya, Yesus lu kan ngirimnya apostolos bukan rasul gitu. Dia ngirim apostolos Yesus ini. Nah apostolos ini kan coba lihat mereka matinya deh, coba lihat deh. Sebelum mereka mati, apa ajaran Yesus sukses? Kagak bre, kagak sukses. Aduh. Ya, IWG ya, tolong. Fah, ini mana sedotannya tadi kok dibuang? Kalau Paulus ada di zaman Nabi Muhammad itu, saya rasa udah di kuliti itu. Penyesat. Iya gitu, ciri-ciri Rasul ya kawan-kawan, ciri-ciri Rasul gitu. Sebelum dia wafat, maka kaumnya itu sukses gitu, dan wafatnya tuh wafat inilah wafat terhormat gitu kan. Paulus tuh wafatnya disalib, belum punya istri lagi, anjing mati sebelum punya istri tuh itu nggak normal bre. Mati sebelum punya istri itu nggak normal loh. Ya, tapi kan dia sempat berzina, Bang Kores. Oke. Karena kan dia kan hidup tidak di bawah hukum Taurat. Oke, surah Yunus 94. Kan kita disuruh tanya nih. Coba kalau kamu kalau kamu meragukan apa yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, maka tanyakanlah kepada ahli kitab sebelummu gitu kan. Salah satu surah yang diturunkan dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman begini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu, kan gitu. Kita tanya nih orang Kristen kita tanya. Wahai orang Kristen, apakah yang kalian sembah itu punya pantat? Nah, jawablah orang Kristen. Yesus mempunyai pantat. Ya udah, firman Allah benar firman Allah jadinya gitu. Mau gimana? Terus nanti Yang Baal itu di mana? Ini ke Baal itu di mana? Hosea 2:16. Hosea 2:16. Enggak menghujat. Anisa 47 apaan? Anisa 47. Kita dikira menghujat enggak? Jadi kita tanyakan surah-surah yang ada dalam Al-Quran kepada ahli kitab gitu loh. Pas ditanyakan kalau ternyata benar ya terimalah kenyataan. Kalau kamu ragu kata Allah, nih saya ini Allah ya, aku berfirman kepadamu, berhala-berhala yang mereka sembah itu bentuknya sama seperti kamu. Tanya kepada mereka, gitu kan kata Allah, tanya kepada mereka. Siap yang maha suci nan tinggi, yang maha perkasa, lagi maha penguasa, hambamu akan tanyakan kepada mereka. Wahai orang-orang Kristen, apakah Yesus bentuknya seperti kita orang Indonesia? Hidungnya, matanya sama begini bentuk. Menjawab, ya, Yesus bentuknya sama seperti kita. Thank you. Apa maksudnya thank you? Iya, karena Tuhan semesta alam telah berfirman kepada Nabi kami bahwasanya yang bentuknya sama seperti kita lalu dituhankan itu berhala. Dar gitu. Udah, Islam simpel. Ada Tuhan bentuknya sama seperti makhluk, berhala.
yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Alhamdulillah. Nah terus apa pertanyaannya gitu? Ya, kita disuruh beriman kepada Biblos, perjanjian lama, perjanjian baru. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Jadi kan yang diturunkan Allah itu membenarkan kitab yang ada pada kamu, kan gitu. Terus apa? Ya mereka disuruh mengimani Al-Qur'an kan? Gitu kan? Gimana? Pertanyaannya apa sih? Kurang paham gua. Hotel ada di bawah, Bes. Minta naik. Ada si IWG itu enak makanan gue itu, misionaris. Yang kemarin bubuk pakai Al-Baqarah 120. Si IWG kan gak rela kalau kita tetap Islam kan? Gak rela kan? Iya, firman Allah bener dong. Gak rela. Betul. Sampai kita mengikuti ajarannya. Tidak ada. Tidak ada. Suara lo kayak suara papa dari sorga, bre. Tidak ada. Dia mau siap-siap karaoke dia. Oh. Ya udah, ayo karaoke aja yuk. Ayo karaoke aja, Bu. Gue pengen nyanyi Padi. Ayo. Gores yang nyanyi. Siap-siap. Headset lu semua agak longgarin. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Lain dunia, Gores. Waduh, siapa yang hilang itu? Mana raja di laut. Bang Zuma, udah tidur Bang Zuma. Gurunda nyanyi pasti. Ayo Gurunda, nyanyi dulu Gurunda. Gurunda, penyanyi Makassar yang ternama. Jeng, Gurunda, penyanyi Makassar yang ternama. Yang terbang siapa tadi tuh, Bes? Siapa yang terbang? Kayaknya suara aku memang makan korban Ikhwan ya. Plus. Oh iya, akhirnya plus. Ada babynya kan. Oh aku bisa nyanyi Yahudi. Tunggu. Nyanyi Yahudi ya, aku bisa. Gua sekarang mau jual mahal ah. Minimal gua dikirimin apa ya bagusnya? 1.000 koin baru gua nyanyi. Igidal Kirimin 1.000 koin baru nyanyi. Igidal Elohim Kai Wistavo. Turun katanya kupingnya error katanya si Melati. Cek. Cek. Aduh, mana ya? Gurunda memang penyanyi kalau Gurunda. Oh, semalam Kores tidur ya? Kenapa tuh? Yang pas karaokean semalam tidur ya? Mana gue tahu. Tahu gue Yigdal Elohim. Hai kan ini. Ini Yigdal Elohim Cai. Ini kan Elohim. Cek. Oke, baru 2 koin. Ini masih lama dong. 2 minggu lagi baru lu nyanyi kalau gitu. Bang Handi kira-kira bisa nyanyi nggak Bang Handi? Enggak, Kayaknya jangan. enggak ya. Jangan. Iya, Kita harus menyanyi enggak. gendang kuping orang. Kayaknya enggak. Kalau Pak Desugi ya bisa lah sedikit. Bang Erik bisa Ya bagus. hilang euy. Ya di mana ya? Hilang nih. Dua yang turun. Hamcikili. Mau bisa lagu itu, Bre? Lagu India, Bang Kores. Arab, tunggu. Ini dia. Hamtikili kutifiki
wa nahasahun sofen bikizan bi khaliki din yaptatiki wakti nasiki dumau how you mean khaluwani kitabana hoti rosika mahade juwa kabima fi ahdek lana abyadu wa albek mahada zeyek yumasu wajab nirodik karena daiman haban nijaldik laukana kulam didik hadulah hebek hadulah heb rapapaparaparapa. Masa nggak tahu lagu Arab ini? Itu memang Aduh. beda ya sama bahasa Al-Quran ya. Itu Arab Beda Mesir ya, kalau nggak salah. Arab Mesir. Dialeknya. Kalau ini tahu nggak? Tunggu. Ini bagus nih. Ma ajmalal hayat fakullu syai'in yahya bil amal. Panan sama fan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabni lana mustaqbalan afdal. Stop, kasih musik supaya nggak terlalu ini. Kasih musik. Kayak mesin diesel kores katanya. Guruk. Kiraan Bang Madukuba. Enggak, songkat Berarti baru naik sudah Iya, kiraan aja. Ujedeka soi jana sanam. Malam Jumat. Nih kayaknya ada hotel nih. Bukan itu muslim itu. Alhamdulillah. Halo. Protestan apa Katolik, Bang? Enggak Islam. Islam, Bang. Oh, Islam. Islam kok halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya. Enggak, soalnya kan tadi kan saya masuk ruangan hotel nih, Bang. Halo. Iya, Bang. Iya, terus gini, Bang. Saya kan biasanya lihat Mas Kores tuh. Saya coba masuk, ada namanya akunnya itu Cult Destroyer lah. Dia itu ini Bang, ngasih pertanyaan tentang Anisa ayat 47. Nah, perbandingannya itu saya bingung. Soalnya mereka minta bukti, ayo mana monyet apa namanya yang orang-orang Yahudi atau belum ya paham. makanya Bang, kalau belum paham gak usah naik ke rumah hotel gitu loh Bang. Gini Bang, tak kasih tahu Bang. Kita kan kalau misalnya gini kan belajar Bang. Masalahnya kita nggak saya sendiri nggak naik, makanya itu saya pengen tahu gimana. Makanya saya akan tanya sama abang-abang ini. Abang bilang Nah, abang kalau naik ke misalnya- atas, masuk ke sana. Ya kalau misalnya ada pertanyaan gitu lagi, ayat perbandingan di Bible itu apa? Biar saya bisa misalnya kalau ada pertanyaan saya tinggal komen aja. Poinnya yang Cari jawabannya di ini. Cari jawabannya di YouTube di Itu bukan Anisa 47 itu yang jadi kera dan monyet itu, bukan di situ itu. itu 47 itu hari Sabat, hari Sabtu Iya. Iya, hari Sabat. Itu kan katanya monyet itu langsung masih berlaku. Makanya mereka minta bukti gitu. Nah, saya cuma cari perbandingan ayatnya itu susah. Gitu, kalau perbandingan di ayatnya Al-Quran yang mungkin gini, bisa Bang. buktikan. Kalau di Al-Quran coba abang lihat di surah Al-Baqarah 65 dulu. Itu referensinya dulu. Al-Baqarah 65 tentang hari Sabtu itu hari Sabat. Jalas tunat Al-A'raf Uskili sautil Al-A'raf matar 163. Al-A'raf 163. Ufakiru maladi hasal lihali Al-A'raf 163. Iwala sanawat
Itu komparasinya dong ya. belum ada musik. Oh, komparasinya ini. Iya, untuk Oke, di oke, oke. Al-Quran. Iya. Jadi jangan hanya mentok di An-Nisa 47 saja. Mitlaunas kutur yudayi umni lamur wala uba lakin qad ta'imtum min tafkir qad han waktu takyir qad talasau li godin li mutabsin li nugani ma ajmal al hayat fa kullu shay'in yahya bil amal. Males ya. Itu nasi. Sanan sama fat. Itu apa apa tuh? Pales. Tahu artinya nggak? Iya. Pales. Itu tune itu tahu nggak? Itu yang auto tune. Benar mah nggak tahu auto tune. Autotune sih kayak gitu kayaknya sih. Pakai musik, pakai bass, tolong musik Bang Kores Overtune ayo. paling itu. Overtune. Biar enak didengar. Ya udah, ini kita pakein lagu ya. Mau udah tuh, ntar ya, gue yang nyanyi ya. Gua dulu. Oh, lu dulu, oke. Barakallah, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum. Wah, mana? Oh iya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Paduka. Ada Itu. Bang Ibes. Maaf. Jedeka toi jana sanam Iya. ya hurae di panas sanam. Tuh. Ketahuan deh. Masuk nggak ya suaranya? Tuh. Masuk nggak suaranya? Belum Kagak. Cuma tes gitu aja. Gimana caranya ya? baru musik Masih baru musik. piring Yaya Wisdatu, masih piring dulu. Oh ya udah. Mungkin ya. Tuh. Tunggu kita sih. Kecil Bang, kecil suaranya. Selamatkan pagi masih piring. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi. Usgili sautil matar ufakiru malad hasal lihali tiwala sawat mitla unas kutur yudayi umninil lamur wala ubal lakin qad ta'imtu min tafkir qad han waktu tukayir qad talasau li godin li mubtasin lunagani ma ajmal al hayat fa kullu syai'in yahya bil amal. Skip next. Itu lafaz apa ya? Bang keren. Bang Ibes lah yang nyanyi Bang Ibes. Ada. Loh. Baru mau disapa. Hilang Udah tuh. disapa tadi nggak ngomong. Di sini kan otomatis disapa Oh sebelum iya nyaut. iya. Kesebentar. Bener. Mau nyanyi Bang Ibes pasti. Aduh Kores pemenang Golgota Idol. Aduh. Nyanyi mic-nya pakai salib. Aduh. Sip Paduka. Paduka jazakallah khair. Masya Allah. Masih piring. Antum memang juara kami. Selamatkan malam masih piring. Oh, selamatkan Saya pagi. tahu kenapa bahagia Kores, saya tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa dibantu Pak? Alhamdulillah akhirnya bisa dinaikkan juga ke atas dan bisa bertemu bersama Guru dan Juma yang Enggak, selama ini tidur, saya Pak. ibadahkan. Enggak ketemu Pak, mohon maaf Pak. Iya, tidur beliau Pak. Udah tidur Pak. Masya Allah. Dan tidak tinggi saya juga malam ini kayaknya Bang Ar-Rasyid ya. Iya. Mungkin bisa dibantu Pak. Ini karena banyak yang mau. Enggak sih, lu yang dari mana? Dari tadi udah blender oten banyak banget di sini. Lu yang baru datang. Sebenarnya emang kita lagi pengen hiburan ini sebelum tidur. Iya sih. Oh gitu. Oh Benar ya nih. udah. Salam Pak Firan, buset. Itu udah jemaat benar gue nih ada itu. tiga. Aku masih lahap. Aduh iya sih. Udar nih naik. Kenapa aku telat ya? Aduh. Iya, udah pengen. Udah kenapa nggak tidur? Ya, Belum ada. capek Dari mau dengar naik apa budaknya nih? nanti.
linugani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Alfi. Masya Allah. Senang ya kalau ada yang nyapa-nyapa ya. Iya. Masya Allah. Teman-teman tolong dong Bu Rahma disapa dong, jangan Sebentar Bu cuma Darni suruh ya, diem Pak doang. Mas Biring ada yang mau disampaikan lagi, ada Bu Darni di bawah sudah ngantri. Alhamdulillah kalau ada biar saya turun Ustaz. Oh siap, Afwan ya, terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bang Tommy. Nah Pak Kores nih, ayo Bu Darni. Bu Darni versi Iya, Bunda Rahma. Makassar. Naik lu Darni, gue siksa sini lu. Darni. Suaramu itulah, suaramu itu membuat aku jadi sakit kupingku. Iya, aku nggak cocok memang jadi penyanyi aku. Fals. Iya. Aku kan tapi kalau bikin tembikar bagus loh, melenyot ya. Apa hubungannya tembikar sama suara itu Bang Ah, Kores? tembikar. Nggak, keahliannya di tangan bukan di mulut gitu loh. Oh gitu, kirain kalau tembikarnya bagus, suaranya bagus gitu, kirain gitu. Bu Darni, udah mau syahadat. Kapan malam? Katanya mau malam Bu Darni. Enggak ah, masa mau mengalap aku. Aduh. Ku tinggalkanlah Yesus. Ya ku Bu tinggalkanlah Darni, Yesus. kalau memilih Islam itu tidak meninggalkan Yesus, Bu Darni mengimani bersama dengan nabi-nabi yang lainnya. Malah memeluk Yesus Iya. di tempat sebenarnya Bu Darni. Ah gimana? Tapi kan Jadi kalau aku tidak berlebih-lebihan kepada Yesus itu loh. tunggu, kalau aku nanti bersahadat berarti aku menolak Yesus Tuhan. Loh iya kan Yesus itu Kristus bukan Tuhan. Ada emang telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Enggak, Yesus Kristus. Iyalah, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat. Aduh, Kan katanya. ya, itu Tuhannya terjemahan Bu Darni. Ya, Nggak ada loh Yesus Krios. Theos itu nggak ada loh. Iya, Kristen itu kan di ucapan untuk Yesus itu. Sejak kapan? Iya. Kurios Kalau itu mau bulan? kalau mau Yesus Tuhan itu harusnya Theosten gitu loh, bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Theos. Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus loh. Iya, Yesusnya tapi bukan Yesus Theos, Yesus Kristus. Bunda Adi mengimani Yesus Kristus atau Yesus Theos? Ya, selamat tidur. Mengimani Yesus adalah juru selamat Tuhan. Dan Nah, itu yang dia. akan datang. Coba Nah, itu. Tuhannya diganti Kyrios aja ya. Atau gini aja. Apa Atau aja? gini aja. Kan siapa nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Elohim Siapa kan? namanya? Allah. Elohim kan? Elohim bukan. Iyalah, jangan ada dusta di antara kita. Elohim kan. Sekarang Elohim, aduh Elohim gelar kan bukan gini, nama. kan kalian bilang kan Allahnya Islam serupa dengan Allahnya Yahudi kan gitu. Bukan Kalian serupa ajanya satu, sama. Iya. Iya, maksudnya hanya kaliannya ke masjidnya orang Yahudi mau ke gereja enggak kan gitu. Sekarang beranikah kalian mengganti nama Allah menjadi Elohim? Ya bisa, tiada Elohim selain Allah bisa. Berani ditulis di dalam Al-Quran Elohim itu itu- diganti SWT Allah. Elohim itu gelar. Hah? Elohim gelar Bu Darni, bukan nama itu. Iya, sekarang siapa nama Allah orang Yahudi? Kutanya dulu. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Namanya. itu nama Bu Akulah aku. Darni. Iya, tunggu dulu. Kan katanya kata Allah kepada Musa, akulah aku, itulah namaku. Kan katanya. Nah, waktu kalau di bahasa Ibrani kan apa itu coba? Akulah aku, Iya. itulah namaku. Bukan, Coba. salah terjemahannya Ibraninya Ehya Asereye. Itu Enggak ada salah berpikir- terjemahan, itulah kalian. Salah apa coba? terjemahannya. Jujur. Ehya itu pas participle telah menjadi, yang telah menjadi harusnya. Kalau Iya. aku bahasa Ibrani Ani. Masa enggak ada nama Allahnya orang Yahudi? Nggak ada. Aduh, kok enggak ada? Belum ada diperkenalkan zaman Yahudi namanya. Ada Baru dua zaman Nabi kemungkinan. Muhammad dikenalkan. Nggak Nah, ada, atau gini, Apa? apa bahasa Ibraninya? Aku Tuhan, itulah namaku. Coba baca. Aku Kores Tuhan. kan pintar. Ani. Aku Tuhan.
Iya. Ani Elohim. Ani Elohim. Ani Elohim. Elohim kan? Nah. Besem. Ya aku Tuhan. Tuhan nama bukan? Ya, maksudku Tuhannya orang Yahudi sekarang. Kita Bukan Tuhannya ini orang Bude Yahudi Arni. dulu. Bude Arni yang namanya nama itu kalau masuk ke daerah lain dia nggak berubah. Iya, mau enggak kita enggak jawab dulu dengan Coba jujur, gini, Kores. Bude Arni Aku kalau kan di Inggris orang awam. berubah nggak De Arninya? Diarni, enggak, Ya, berubah nggak tetap Diarni? Enggak kan? Tetap Nah Diarni, sekarang kan? sekarang kalau misalnya Tuhan ketika di Inggris berubah nggak Tuhan? Oh, God apa? Iya, Ya, berubah. kan? Artinya bukan nama. Iya, sekarang aku mau tanya, coba baca bahasa Ibraninya, aku Tuhan, itulah namaku, katanya. Jangan berbohong, jujur aja dulu. Sama mananya. Oh, ani Allah, besemi. Ani Allah usemi. Ada pula Allah kalian bilang. Baca dulu bahasa Ibraninya, aku Tuhan, itulah namaku. Kata Elohim kepada kepada Musa. Ani Apa di situ alef yang dia lamet bilang? lamet he, ani alef lamet lamet he usemi. Jadi apa dipanggil Musa? Membilang pencipta langit dan bumi ini, penguasa alam semesta ini. Allah, Apa? Aduh, janganlah gitu. Bahasa Ibraninya loh. Nanti lama kali jawab Tuhan, nama Tuhan itu tidak terpatok bahasa, Bu Darni. Mau di Israel, di Arab, namanya ya itu Aku aja. mau tanya bahasa Ibraninya apa? Itu aja. Aku kan orang awam. Aku nggak apologet. Aku hanya jemaat biasa. Apa nama Elohim? Apa nama pencipta langit dan bumi yang disebutkan Tuhan kepada Musa? Musa atau Elohim Yesaya? atau Yahweh? Allah, Elohim Yahweh gelar. Itulah kan. Belum apa-apa udah berbohong si Kores. Loh, serius gelar coba. Aku misalnya dibilang ini, kan dibilang di Keluaran 6 nomor 3, akulah Tuhan. Itulah namaku, katanya. Itulah namaku. Aku belum pernah menyatakannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kan gitu dibilang kan? Aku belum pernah menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi belum ada panggilan si Musa kepada pencipta langit dan bumi pada saat itu di Gunung Sinai. Belum ada. Kalau ada nanti kayak mana sih kok? Kayak mana kalian semua? Ya kalau ada bener lah, gue suntangan sama Yahudi. Kalau ada silahkan. Begini, kalau yang aku tahu, orang Yahudi menyebut nama pencipta itu adalah Elohim. Udah? Iya, itu kalau di Arab sama kayak Rob itu. Kalau kalian serupa Allah kalian dengan orang Yahudi, seharusnya orang Islam juga membuat di dalam Al-Quran itu Elohim. Dan kami orang Kristen tetapnya Elohim, tetapi wujud dari Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus. Tetap dia juga satu, gak ada tiga, gak ada empat. Tetapi kalau kalian kan Allah di negeri Mekah, itunya Allah kalian. Berarti beda Allah Islam sama orang Yahudi. Beda. Enggak, maksudnya gini Bu Derni, ini orang-orang Yahudi, misalnya kalau aku open camp nih ya, itu rabi-rabi Yahudi itu tumpah ruah gitu, yang menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhan orang Islam. Yang mana yang menyamakan? Duluan siapa rupanya daripada kalian? Enggak tahu orang-orang Yahudi yang ngomong begitu kok marahnya ke kami. Kami mah selalu baik karena kami serius contoh ya. Serius itu, ini ada malaikat loh, Indonesia. di sini kita diskusi. Ada malaikat mencatat orang-orang pembohong. Gini Bu Itu. Nardi, kan Yahudi punya rabi kan. Open cam ya. Nyama-nyamain Tuhannya sama Allah. Gak ada yang nyama-nyamain sama Ini fakta. ini yang paling penting, iya kan? Ini fakta. Gimana sih benar nih? Gimana? Nyamain sama Allah sama apa nyamain sama Yesus? Lihat tuh. Kalau kami lihat tuh. Tuh. Ini orang Yahudi nih. Iya, apa orang katanya? Yahudi tuh. Ini urah Yahudi. Lihat ini. Ini di menit 1 detik 1. Kita mempunyai Tuhan yang sama dengan orang Arab. Kita beriman dalam Tuhan yang sama, satu Tuhan. Tuh, orang Yahudi. Iya. Karena memang kan Islam kan mengatakan hanya satu
pencipta langit dan bumi, kan gitu. Orang Yahudi juga, mereka hanya menuhankan Elohim, kan gitu. Seharusnya maksudku harus Elohim juga di Al-Quran. Komplainnya jangan ke Islam, komplainnya jangan ke Islam, ke Yahudi. Bilang aja Yahudi ganti nama Tuhan jadi Allah. Gitu Gak loh. bisa dong, harus kita yang niru mereka. Gak bisa. Lo ngapain kita niru mereka? Ya harus, karena kebenaran datang dari mereka duluan. Kalau kebenaran datang dari mereka, harusnya satu dunia ini Israel. Emangnya udah lahir kita sewaktu ada di dalam pencipta langit Orang dan Cina bumi udah lahir ini. duluan. Tunggu. Orang Cina, orang Assyria, orang Irak, Urkasdi udah lahir duluan daripada Jadi Israel. kita jangan orang Mesir menipu. juga. Jangan kita menipu orang-orang semua. Saya pun kalau salah, Ya salahin dibenarkan. Yahudinya. Kenapa komplain sama kami? Orang Yahudinya mau nyamain sama kami, padahal mereka duluan. Mana Tapi salah? mereka, Itulah karena kata Islam Yesus untuk kan Kores. bilang gini, kata Yesus, "Lah, ini dilihat, ini bisa bahasa Inggris nggak? Nih, Dia tahu aku apa kata Bapak ini. Allah kami serupa dengan Allah Islam katanya. Aku udah dengar Iya. itu. Enggak pun kau buat itu, udah Bagus. aku tengok itu di TikTok. ya Maksudku, udah gitu. Iya, Allah mereka Apa kan para namanya Yahudinya? Elohim. Maksudku Allah mereka kan namanya Elohim. Seharusnya Allah Islam jangan ditukar-tukar. Loh, Harus yang menyamai-nyamakan Elohim juga. siapa? Yang menyamai-nyamakan siapa? Yang menyamai-nyamakan? Yang menyamakan yang baru datang lah, yang sudah lama, yang lama lah. Yahudi, ini bukan Ustadz, ini Yahudi rabi. Bukan. Itulah kan si Kores ini. Aku bukan anak TK loh, Kores. Aku Loh, udah terus apa umurku dong? udah 50 tahun. Aku sudah Ya, masa baca kalah semua. sama umur yang masih Sudah 25? kudengar. Iya, aku dengarnya semua orang-orang berbicara dan di YouTube dan segala macam. Aku pelajari semua pelan-pelan. Aku juga tidak mau sesat. Kan gitu. Nah, jadi Allah orang Yahudi Allah namanya Elohim. Nah, selalunya mereka menyebutkan Elohim asal ku tengok di YouTube, di TV, di mana-mana saja pun dan di YouTube. Udah, Itu sama dan di TikTok. kayak manggil gini Bu Derni, sama kayak manggil Gusti gitu, kepada Gusti yang Maha Agung atau kepada Tuhan yang Maha Agung. Apakah Gusti dan Tuhan nama? Bukan. Gusti, Iya. Tuhan, Ilah, Elohim itu sama gelar bagi Tuhan semesta alam yang bernama Allah. Jadi itu ya. Jadi itu maka aku bilang, beranikah kalian membuat nama Elohim itu di dalam Al-Quran, karena nama Elohim itu sudah ada sejak awal kebenaran Itu gelar, Bu Darni. penciptaan Bisa, langit bisa. dan bumi. Bisa. Jadi nanti dalam terjemahannya tiada Elohim selain Allah. Bisa, Karena hukum keberapa? Jangan menyebut namaku sembarangan. Hukum ketiga. Nah, kalau itu ya kenapa nama Tuhannya Bu Derni banyak di film porno, Yesusnya itu? Di film porno maksudnya? Oh, Yesus, Sodip. Yesus, Sobik. Kenapa? Nggak pernah Sembarangan tahu itu di kan. film porno ada, kecuali orang menyamakan orang Itu kan membuat-buat. orang-orang bule Tetapi pas bikin film porno mereka teriak-teriaknya begitu-begitu. Itu Padahal, salah itu tengok Bu ya, Derni. Itu padahal artinya apa? Islam, Itu artinya apa? Itu artinya Kores. Yesus bukan Tuhan yang Padahal, benar. Karena Kores, Yesus kau jangan namanya nipu ya, Kores. dikumandangkan di Kau industri- jangan nipu, industri Kores. porno. Islam dengan Kristen mengimani bahwasanya Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Apakah ada terus porno kenapa Roh orang-orang Kudus? Kristen cabang Eropa Amerika gitu nama Yesus disebut? Kutanya dulu kau, Kores, kan kau sudah tahu bahwasanya Nggak ada loh Yesus Yahudi itu, sama Islam itu nama Tuhannya masuk ke dalam industri kayak gitu. Nggak ada tuh. Nauzubillah min maksudku dzalik. Kores, kan Apa? kau tahu, seluruh dunia tahu bahwasanya Maria melahirkan dari Roh Kudus, ya kan? Apa ada yang lahir dari Ya itu Roh Kudus itu bapaknya porno? kalau gitu. Kutanya kau dulu, Kores, apa Apa? ada yang lahir dari Roh Kudus porno? Nah, ya kita kan lihat buktinya aja Bu Darni di film-film biru itu kan nama Yesus sering diteriakan. Apa Jesus katanya di Christ, situ? so big. Jesus, deep, so deep, gitu-gitu dia. Oh, itu gini, ibaratnya dia berbahagia atau dia apa? Oh Nah, Yesus, oh itu kan, Tuhanku, gitu. Tapi nggak oh, dibawa Tuhanku ngesek enak itu sekali. Yesus itu kan? Tapi kan nggak dibawa ngesek Yesus itu kan? Ya itu diteriakan ketika nge-seks, diteriakan ketika berzina, diteriakan. Artinya apa itu? Artinya Nah, itu kalau bukanlah dia nama suami Tuhan. istrinya, Sembarangan itu nyebutnya. Kalau suami Itu istrinya nyebut dia, sembarangan apa itu. salahnya? Kayak Loh, kau lah ini sama film istri. porno, Ya film Allah. porno suami istri gimana sih? Film Dengar porno dulu. itu step mom, step sister.
Nah, itu dosa mereka lah itu kan gitu. Iya, Sekarang, intinya ketika kita nama kembali Tuhan ke sudah laptop. disebutkan dalam film porno, itu artinya bukan nama Tuhan yang benar gitu. Iya, kita kembali ke laptop. Kita harus menjalankan kebenaran. Iya, ya, Iwan Kalau udah mereka, iya, ya. mereka seperti itu membuat film porno nama Yesus, itu dosa mereka. Kalau saya dan beserta dengan Ya, umat-umat yang artinya, lain Bu Dearni, tidak pernah artinya. membuat seperti itu. Jadi Bu Dearni ya masih ada mau Bu Dearni umat-umat nggak pernah pilihan. gitu selalu menyucikan nama Yesus. Sekali nama Yesus Pasti sudah dong. masuk ke dalam sesuatu yang Ya. perzinahan, sesuatu yang sembarangan, ya artinya Ya. itu bukan nama Tuhan. Enggak, itu enggak termasuk kami karena Lo nggak manusia ini bisa, nggak Tunggu, bisa nggak bisa gitu. orang yang main kayak gitunya kulitnya putih-putih. Nggak bisa, jangan. Aku nggak mau menghujat ya. Aku nggak mau menghujat. Sekarang Ini lihatlah kenyataan yang Bu baik-baiknya. Dearni. Lihatlah yang baik-baiknya, Kores. Jangan lihat yang jahatnya. Masih ada Ya umat baik, Yesus kebanyakan yang masih jahatnya. setia. Kebanyakan Nah, yang urusan jahatnya. mereka. Yang penting doktrin sudah mengatakan siapa yang melakukan Tuhan aja kejahatan dari kejahatan tidak ada aja, tempatnya di bukan? kerajaan surga. Udah? Ini Ada Nah, ayatnya. sama gini juga Bu Dearni. Yesus mengajarkan paksalah semua orang masuk ke dalam rumahku karena rumahku harus penuh. Kok Tuhan ngajarinya maksa-maksa? Nah, kalau itu perkataan Tuhan, siapa mau menantang? Ya, Kutanya kau dulu. Saya. Berarti kau akan dicampakkan ke api neraka. Kalau Ya, kau ngapain tantang lu Tuhan. maksa-maksa? Kenapa Nah, maksa-maksa itu. masuk surga? Ya, Kalau orang sudah gua Tuhan nggak mau. mengatakan bunuhlah katanya. Makanya ada api neraka. Untuk apa api neraka? Untuk orang-orang yang kafir. Untuk orang-orang yang menolak Tuhan itu adalah Elohim. Nah itu. Loh, kok nggak neraka. Yesus lagi sih? Kenapa nggak Yesus lagi? Hah? Iya, nggak Yesus Elohim itu menurunkan rohnya, itulah Yesus. Jadi mudah Yesus sih, itu Bang adalah wujud dari Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Santai, Jadi benar. kami tetap menyembah Elohim karena Yesus itu adalah bagian daripada Elohim. Berarti menyembah Jadi, bagian Roh Elohimnya ini Kudus. kan? Ah? Menyembah bagian Elohimnya ini kan? Ya, kita menyembah bagian itu kalau Elohim. Nah, kalau menyembah bagian itu berhala itu. Ah? Kalau menyembah sebagian itu berhala itu. Maksudnya gini, kenapa ada Yesus? Yesus itu datangnya dari Elohim, rohnya Elohim, firmannya Elohim, kalamnya Elohim, turun ke bumi diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang nggak datang dari Itu Elohim dia. apa? Apa? Yang nggak datang dari Elohim apa? Yang nggak datang, Iya. yang nggak datang dari Elohim segala bentuk kejahatan itu nggak datang dari Elohim. Yesaya 45 Ya nomor dong. 7, akulah yang Ah. Low battery. Please charge. Yesaya 45 nomor 7, akulah yang menciptakan baik dan jahat. Ya, memang. Katanya jahat nggak dari Tuhan katanya. Bukan begini. Kalau yang jahat itu kalau yang jahat khusus untuk menguji ciptaannya, apakah aku patuh kepada roh jahatnya atau akukah patuh kepada roh kebenarannya. Itu maksudnya. Ya udah, dia kalau membuat gitu mau roh jadi yang jahat. Itu. Jadi Jadi jangan. semuanya termasuk baik dan jahat itu semua datang dari Tuhan. Nggak ada yang nggak datang dari Tuhan kan itu, Bu Der. Ya, ya. Jadi memang ngapain aku kita akui. menyembah yang datang dari Tuhan? Kita nyembah Tuhannya Ya, langsung kalau yang mendatangkan segala kami- sesuatu. Bukan Ya, aku gitu kami akhir. tetap kalau saya lah ya, karena nggak serupa aku dengan yang lain. Kalau saya, Kores, tetap Nah. mengikuti kebenaran, kebenaran gitu. Ya maksudnya kebenarannya di mana ketika Tuhan menjadi manusia itu buat apa? Loh, nah sekarang aku manusia yang berilmu, udah. Aku mau menginginkan si Kores menjadi suamiku, udah. Si Kores mau kuinginkan suamiku. Rohku kuutus untuk mencekik dirimu karena engkau tidak mau dengan aku. Kubuatlah dengan cara kasar, biarlah kau mati. Tidak kau kudapat, kumatikanlah kau melalui apa? Rohku tadi. Setelah rohku tadi sudah membunuh dirimu, rohku kembali kepadaku. Ini setan aja bisa seperti itu. Masa Allah tidak bisa untuk mengasihi manusia? Iya, agar manusia bisa Bu diselamatkan? Darni. Yang gua Ya tanya udah, itu ngapain? apa lagi? Hah? Mau ngapain? Mau ngapain? Untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia ini tidak layak berhadapan dengan Allah. Harus ada pengutusnya. Makanya dulu Terus kenapa kenapa orang... yang masih ada yang mati karena kanker, karena AIDS, karena Ebola?
Kores, kau tahu manusia itu karena rakusnya sudah dibilang dia jangan makan babi, sudah dibilang jangan dia makan lemak-lemak, dimakani, apa nggak mati dia? Nah, Coba artinya kalau kita makan vegetarian, tunggu dulu. Coba kita kalau makan yang bersih-bersih, pasti penyakit kita kan jauh. Kan itu, gitu kan ya. itu sudah Low ditebus battery. katanya dosanya kan. Please charge. Yang ditebus itu manusia dari dosa dan menebus manusia dari dosa. Walaupun kita sudah ditebus, Yang kita nyebabin maut itu kan dosa. Katanya ditebus ya dosanya. dosa. Masih Iya. mati. Upah dosa kan katanya, upah dosa adalah maut kan Bu Darni. Ya, upah dosa adalah maut. Salah nggak aku ngomong nih, bener kan? Benar kali. Nah, kok kali gimana sih nggak yakin Bu Darni nih? Benar kali, maksudnya benar banget gitu loh. Oh, benar banget. Siap. Oh. Berarti kalau katanya Yesus turun untuk menebus dosa, harusnya ada mati dong. Masih mati nih manusia. Iya, kan manusia nggak ada hidup selama-lamanya kecuali di surga. Kalau Berarti mati di salah bumi itu ini, ada mati karena dosa. Hah? Ada mati karena dosa. Iya. Salah dong. Karena itu sudah memang perkataan Tuhan. Nah, terus manusia ini kok Dosa tetap mati membawa katanya dosa udah membawa kematian kan katanya. penebusnya gimana? Penebusnya maksudnya agar kita dibersihkan sama seperti zaman dahulu orang mempersembahkan darah untuk penebusan dosa kan gitu zaman perjanjian lama Iya, para nabi Please charge. Iya, diganti karena dulu itu pakai hewan hewan ternak. Itu hewan kan nggak ternak. berhasil katanya. Akhirnya Tuhan turun untuk nebus dosa kan gitu. Bener kan? Iya. Nah, tapi Karena- tetap mati. Kenapa tuh? Iya. Memang di dunia ini semua orang mati kan. Nanti kalau akulah mati di dunia ini, tapi aku mati di dalam Yesus. Kalau mati di dalam Yesus pasti melakukan kebenaran dan kebaikan di dalam hidupnya. Jadi jika nanti datang Yesus, aku tidak ada penghukuman bagiku lagi kalau aku udah mati di dalam Yesus. Itu kejatuhan. Gitu dia. Jatuhnya ke ketinggian gini Buran. Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup seumur selamanya apa sementara? Sementara, Memang sementara gitu. iyalah sementara di dunia berarti ini. Adam itu mati. Hidup ini adalah kesempatan. Sebentar. Hidup ini Astagfirullah. untuk melayani Tuhan. Kita hidup di dunia ini Berarti hanya Anda mati untuk karena apa? melayani Tuhan. Hanya sementara. Adam mati karena apa? Mati karena ya sudah habislah umurku. Oh, Kalau habis sudah umur. 70 Tuhan umurku, berarti matilah aku. Karena berarti sudah diberikan umur kita kan, Ini hanya aku 60. tanya Kalau Adam. 70 bonus. Aku tanya Adam mati karena apa? Adam kan mati karena umurnya sudah lanjut usia kan? Oh, berarti kalau kamu memakan buah ini kamu akan mati. Itu berarti omong kosong Tuhan. Itu kan perintah Tuhan. Sama dengan 10 perintah. Loh, Inilah sebentar, hukum-hukumku. Buddha. Kalau kau melanggar itu, kau akan mati. Kan katanya. ini. Nah, kelak kalau nanti kita datang pengadilan itu, jika kita Jangan tidak ke sana. menyediakan Aku mau ke hukumnya Adam itu, dulu. akan Adam. dihukum. Adam diciptakan kan tuh. Nah, dia terus setelah diciptakan makan buah. Melanggar larangan Tuhan kan gitu Bu Dani kan. Iya. Kemudian dia melanggar perintah Tuhan, kemudian dia mati kan gitu, sesuai dengan apa yang dilarang oleh Tuhan. Belum kan? mati pada saat itu, masih punya anak dia. Oh, berarti matinya punya bukan anak karena makan lagi, buah ya? masih jalan dulu. Masih dijalani kehidupannya masih kan. Hanya diusir mereka dari taman itu karena mereka sudah melanggar peraturan Tuhan. Tidak layak mereka lagi di taman Eden itu, gitu. Diusirlah mereka. Bentar. Halo, cek. Kok mati-mati? Wait, sebentar. Gini benar nih kan. Kan perintah Tuhan dilarang kan. Dilarang makan buah itu. Kalau makan buah itu akan mati. Betul? Nah, Itu perintahnya, ya. Adam mati karena makan buah apa karena memang usianya memang segitu?
Itu pertanyaan saya. Iya, dia mati karena menjalani hidupnya dan usianya sudah lanjut. Oh, berarti larangan untuk makan buah dan hukuman mati itu omong kosong. Bukan, Oh, tetapi bukan setelah lagi dia kemana memakan buah larangan itu, dia jadinya dihukum. Hukumannya apa? Ke laki-laki, susah payahlah engkau mencari nafkah. Si Berarti perempuan, matinya itu gimana? tunggu dulu, Kata-kata si mati itu gimana? perempuan bersusah payahlah kau berjalan dengan perutmu dan debu tanahlah kau makan, katanya. Kalau untuk iblis, kalau untuk si ular tadinya kan ada kakinya waktu dia di taman itu, berkakiknya ular itu. Matinya Setelah itu, dia dihukum, kata-kata mati itu aku tanya mati, jangan kira yang lain. Itu kan hukuman lain. Nah, kata-kata Tuhan katanya mati kamu kalau makan buah ini, kan gitu. iya. Nah, Iya, makanya gimana tuh? setiap orang jatuh ke dalam dosa akan mendapatkan maut, itu maksudnya kan? iya, berarti dia mati karena makan buah, bener kan? Iya. Nah, Yesus itu datang untuk membuat manusia yang mati jadi hidup. Karena dosa Adam. Bukan, salah. Oh, Manusia, salah. bukan gini. Maksudnya Yesus datang untuk kedua kali gitu. Bukan, yang kemarin disalib. Oh, waktu dia datang disalib itu untuk menyelamatkan manusia dari Mati. dosa, untuk dari dosa pada memperdamaikan untuk memperdamaikan manusia itu kepada siapa? Kepada Elohim. Karena manusia dosa ini Adam. tidak layak untuk bertemu dengan Elohim. Harus Karena ada dosa perantaranya. Harus ada perantaranya gitu loh. Karena dosa Kan Adam dari zaman para nabi kan sudah begitu. daripada Nabi sudah begitu. Terus untuk menghapus dosa ini apa? Yesus Untuk ini menghapus ditebus. dosa. Nah, begini, Ya, kan gimana, tadi gimana? kita sudah ditebus dengan cuma-cuma, dengan harga yang cuma-cuma. Yesus sudah datang menebus kita dengan harga yang cuma-cuma. Nah, jangan kita sia-siakan penebusan itu. Nah, Iya, kalau menebus sudah dosa kan, menebus dari Tunggu. maut kan gitu. Bukan cuma-cuma Bu Nerni. Dengan nyawanya. Bu Nerni. Kok cuma-cuma ya? kan sudah cuma-cuma itu maksudnya udah dikasih kita gratis. Oh iya, Untuk dikasih gratis nyawa kepada itu. kita, maksudnya itu cuma-cuma. Nah, Bukan kayak akulah. cuma-cuma, penebusan Kayak akulah itu kan lewat sudah dikasih ini. aku penebusan gratis. Pembunuhan. Iya. Sekarang bukan itu masalah urusan gratis, kalian. Pak. Kalau Ibaratnya kalian apa? bilang Udah, pembunuhan up to you. Itu. Ini Udah, doktrin udah. kami. Ini Ini iman udah. kami. Iya, Iman saya kami nggak nggak boleh masalah. digugat. Gitu. Enggak, saya nggak gugat, saya cuma tanya. Gini Bu Darni, kan karena katanya menebus dari dosa kan gitu, Yesus itu datang. Iya kan? Setelah saya bertanya kepada banyak-banyak orang Kristen yang ada di luar sana, ternyata dosa itu ada dari Adam. Makanya Adam mati karena makan buah, dan sampai sekarang manusia mati. Dosa waris gitu. Ya mau dosa waris kek, mau Bukan, dosa enggak turun temurun itu, cuman itu hanya perintah Allah supaya kita juga patuh. Cuma sama Adam aja gitu. Hah? Iya, tapi kan maksudnya dosa waris itu bukan kena sama kita kayak saya lah. Sama siapa? Memang kita kan keturunan Adam dan Hawa dari nenek moyang kita. Tetapi kalau aku patuh setia kepada Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, aku nggak kena dengan hukum dosa waris itu, gitu loh. Nggak kena dengan dosa waris itu. Nggak kena dengan dosa waris yang Adam awal pertama-tama melakukannya. Tetapi memang awalnya semua manusia ini kematian itu berasal dari dosanya Adam, karena Tuhan ingin menjadikan manusia itu kekal. Kalau Tuhan menjadikan manusia kekal, nanti akan dibangkitkan kita setelah Dia datang. Itu. Kalau seandainya kekal, ngapain Adam dimatiin? Ya memang sudah begitu peraturan Tuhan. Mau apakah kita rupanya? Ada indikasi. Itu kan sudah dari perintahnya Tuhan. perintah Tuhan. Ini. Kalau sudah Tuhan berkehendak, kita tidak bisa komen. Kita hanya melakukan dan menuruti. Bu Darni, sebentar. Izin. Nah, Adam itu mati gara-gara melanggar perintah Tuhan. Jadi dia terjatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, kan gitu. Maut. Ya. Dosa itu dihasilkan dari makan buah. Benar? Karena awalnya itu ibaratnya peraturan Tuhan itu.
Oh. Iya, berarti Tuhan ingin menjadikan Adam itu kekal. Ternyata Adam makan buah dan akhirnya mati, sampai anak turunnya pun mati. Kan gitu. Iya. Iya. Nah, supaya Yesus datang untuk menebus dosa itu. Ternyata sudah ditebus, tetap mati. Gimana? Ya dia dong, nggak mungkin mati. Nggak sukses. Nggak mungkin kita hidup kekal di dunia ini selama-lamanya kan? Udah nih, harusnya Adam itu hidup kekal. Anak turunnya pun, anak cucunya pun harusnya kekal juga. Kalau dia sewaktu hidupnya melakukan kebaikan dan kebenaran, kelak jika datang Tuhan itu, Adam akan dibangkitkan. Tetapi kalau dia tidak melakukan kebaikan dan kebenaran, nanti kelak Tuhan itu datang, dia akan dicampakkan ke api neraka. Gini Bu Darni, gini tuh. Awalnya manusia itu sebelum melanggar perintah Tuhan itu akan diciptakan tuh selamanya, betul? Kalau bukan diciptakan, cuman manusia ini diberikan Tuhan kuasa untuk memilih. Iyalah, diberikan kuasa kepada aku, mana yang mau aku ikutin? Benar, Bu Darni dulu memang milih. Oh Tuhan, aku hidup sementara aja deh, nggak selamanya gitu. Dulu gitu Bu Darni, sebelum dilahirkan. Nggak pernah seperti itulah. Nah, nggak pernah seperti itu, berarti kita juga nggak milih. Setelah sudah punya pikiran baru seperti itu, supaya aku nanti tidak dihukum, berarti aku harus hidup di dalam kebenaran. Itulah sekarang perjuanganku. Ibes. Siap, Bang Kores. Dikit ya. Bes, oi, Bes. Ya. Oi, Bes. Tidur Terus kayaknya. aku naik sama siapa ini? Saya. Oh, pantesan. Yuk, lanjut. Nah, ini Bu Darni, aku ulangi lagi. Dulu Tuhan menciptakan manusia awal-awal biar manusia itu hidup kekal, betul? Betul apa salah? Kalau salah ya udah nggak aku terusin ini. Bukan. Tidak. Pertama-tama Yesus menciptakan Adam, kan gitu. Karena ditengoknya Adam itu sendiri. Tuhan dulu, Yesus belum ada kan? Aduh, udah. Iya, Yesus itu adalah Al-Elohim itu adalah ilahinya gitu. Yesus sudah ada di situ. Bilang aja Elohim gitu aja. Udah ada di situ Yesus itu, tetapi menjadi Elohim gitu. Dia Elohim pada saat aja, itu. Pakai diksi Elohim aja, jangan pakai Yesus biar sepakat gitu Bu Darni. Iya, sepakat Elohim. Ya, Elohim atau Tuhan, pakai Tuhan ya. Tuhan jadikan Adam untuk hidup selama-lamanya. Bener kan? Bukan. Adam gak hidup selama-lamanya diciptakan. Kan diciptakan dia di Eden, di Turki. Awalnya itu di Turki itu kan. Oh, berarti kata-kata Tuhan, jika kamu makan buah ini maka kamu akan mati, itu berarti omong kosong. Kan Tuhan itu mau mengisi bumi ini diciptakanlah pertama manusia pertama Adam. Itulah di Turki. Dengerin dulu. Awalnya itu di Turki loh. Taunya Kak. Gini aja. Itu yakin itu percaya. Ada mati. Tunggu dulu. Itu percaya di Turki itu awalnya itu. Terserah penciptaan itu. Dimanapun, di bulan, di Turki, di bintang, dimanapun aku nggak masalah Bu Darni. Gini itu dia. Adam diciptakan itu kemudian matinya karena apa? Gara-gara apa? Adam diciptakan dan mati ya karena lanjut usia dia. Berarti kalau kamu makan buah ini itu kan larangan Tuhan, terus dilanggar sama Adam, itu omong kosong. Karena bukan omong kosong. Memang manusia sekarang setiap melakukan dosa akan cepat mati kan? Loh, aku tanya Adam, jangan ke manusia. Adam kan manusia, bukan kan Allah dia. Adam kan diancam tuh sama Tuhan. Adam, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati kan? Pasti gitu. kau mati kan katanya. Iya, kan gitu. Dia ngetes, Tuhan itu ngetes loh. Ngetes si Adam. Omong kosong gitu. Tuhan itu kayak kok gitu. ngomong kosong? Kalau sudah Tuhan melakukan peraturan, jangan kita komentari lagi peraturan Tuhan. Gimana sih? Katanya Bu Darni, Adam itu mati karena lanjut usia, kan gitu? Iya. Nah, berarti omongan Tuhan, kalau kamu makan buah itu akan mati, itu omong kosong, cuma ngetes doang. Tetapi kan setiap manusia yang melanggar peraturan Tuhan, jangan manusia kan lain maut jadinya kan maut. Contoh, tunggu dulu. Contoh. Darni, aku ke Adam. Sama itu Adam dan manusia kita sekarang sama. Tunggu dulu. Sekarang gini, Tuhan sudah menyuruh peraturan-peraturan yang baik aku lakukan. Tahu aku melakukan malam-malam aku malam. Tunggu dulu. Akhirnya kan aku kan
maut yang akan kuhadapi di depanku nanti kalau aku melanggar peraturan Tuhan ini kan. Sama begitu juga dengan Adam. Nggak sama lah, karena Adam dulu itu diciptakan, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tidak untuk mengisi bumi. Apanya itu ini? Untuk mengisi menduduki bumi. Baru dibilangnya lah beranak cucu lah, penuhilah bumi ini kan katanya. Terus larangan Tuhan kalau makan buah akan mati itu gimana tuh? Apa kabar itu dengan larangan itu? Dia kan membuat peraturan, ibaratnya peraturan sama seperti 10 hukum. Dia turunkan peraturan itu kepada Musa. Siapa yang mau melakukannya nanti akan mendapat kebaikan. Siapa yang tidak melakukan 10 hukum nanti akan dijatuhkan hukuman. Kelak pengadilan. Ya itu mati. Ya itu mati kan gitu. Berarti Adam mati. Dosa itu kan mati tuh. Kalau dosa kan udah mati. Kayak mananya? Dia Adam itu mati karena makan buah. Kan gitu. Harusnya nggak mati Adam. Matinya berdosa itu maksudnya dosa. Oh, matinya itu maksudnya berdosa. Iyalah. Oh, gitu. Secara Bang Mandiri nih bulan. Berarti makan di situ, mati di situ berarti dosa gitu ya. Dosa lah dia. Iya. Karena dia sudah melanggar peraturan Tuhan, maka diusirlah mereka dari taman itu kan. Upah dosa adalah maut, berarti maut. Upah dosa adalah dosa gitu kan. Upah dosa adalah maut. Kan gitu, jangan dibalik-balikkan, jangan membuat pusing-pusing 7 keliling, karena di sini ada malaikat, mengawasi kita loh. Jangan berdusta kita di sini bicara. Iya, kan hati-hati. Kan gini Bu Darni, kan kata Bu Darni, perintah Tuhan katanya kalau makan buah kamu akan mati. Mati di situ artinya dosa. Ada ayat lain, upah dosa adalah maut, berarti upah dosa adalah dosa, gitu kan? Maut dan dosa kan sama kan? Iya, berarti upah dosa adalah dosa, gitu. Bisa jadi dikatakan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah dosa, upah dosa adalah mati. Serupa itu. Terus kalau dosa bentuknya gimana tuh? Dosa bentuknya segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Itulah dosa. Itulah dosa. Gimana Bu Darni? Apa itu dosa kan kamu bilang? Iya, kan upah dosa itulah. Dosa itu yang melanggar peraturan-peraturan Tuhan dan yang melakukan segala bentuk kejahatan. Itulah dosa. Maut lah nanti akhirnya kita dapat. Akhirnya maut, bener berarti makan buah karena ada mati karena makan buah, bener berarti Bu Darni. Iya. Terus kan nggak salah kan? Apa salahnya lagi? Sekarang kita tinggal tunggu dulu. Sekarang kita tinggal ke bawah, tinggal menuruti semua perintah-perintahnya tadi. Hanya satunya sebenarnya peraturan Tuhan itu. Itulah hukum Tuhan itu. Harus kita jalankan. Hanya satu. Iya. Hanya itu yang diinginkan Tuhan. Melakukan perintahnya. Tuhan itu tidak punya nama agama. Tuhan itu tidak agama Apen. Tuhan itu tidak agama Islam. Tuhan itu tidak agama Katolik. Tapi dia mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh manusia. Oh, 10 perintah. Gitu. Iya. Harus dipatuhi 10 perintah itu. Karena hanya itulah yang pernah langsung dicatatnya ke Loh Batu kepada nabinya. Tapi Kristen betul itu. Kalau gini Bu Darni ya. Seandainya kita berandai-andai Adam itu tidak memakan buah pengetahuan itu ya, buah ya. Itu apa Adam itu tidak akan mati? Ya, nggak matilah. Karena dia tidak melanggar. Adam itu hidup kekal. Iyalah. Kehidupan kekal itu di mana Bu Darni kira-kira? Di dunia apa di surga? Sewaktu penciptaan itu. Enggak. Ya, itulah yang aku pelajari di Taman Eden di Turki. Wilayahnya itu ku pelajari, ku tanya-tanya di Turki katanya. Katanya kan masih kan enggak ya, makanya kita berandai-andai dulu. Nah, ini ya jangan dulu saling mempersalahkan ya. Itu dulu yang aku tahu. Bukan mempersalahkan. Seandainya Adam itu tidak memakan buah, itu kan. Maka kemudian kata Bu Nande, Adam itu akan hidup kekal, tidak akan mati kan gitu kan. Iya. Nah, hidup kekal itu di mana Bu Nande? Maksudnya nanti hidup kekal setelah dia ke surga, terus diangkat dia gitu, nggak ada penghukuman baginya. Itu di mana kira-kira Bu Darni? Di surga nanti. Di surga nanti. Itu di surga. Iya. Oh iya, berarti Adam itu diciptakan di surga.
Iya, bukan nanti setelah dia sudah tidak melakukan makanan buah yang terlarang itu, begitu datang nanti Tuhan itu, dia nggak ada lagi penghakiman. Itu juga ke situ arahnya hidup kekal itu. Hidup kekal itu berarti di dunia atau di surga, Bu Darni? Di surga. Waktu Adam diciptakan di Taman Eden. Berarti penciptaan Adam itu berarti di surga, Bu Darni? Bukan di Enggak, Turki, di Eden, di Turki. Apa ya letaknya itu di Turki? Bukan di Turki lah. Kalau di Turki. Nah, itu yang aku pelajari, enggak? Ya, itu terserah kalian mau dimanapun kalian pelajari. Nah, itu di dunia. Makanya dibilang Tuhan, beranak cuculah. Tunggu dulu. Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Di mana dibilang? Kan nggak di surga itu. Kayak mana ya kalian ini? Percuma kalian apologet semua. Aku dengar-dengarnya aku. Maksudnya, iya kita berandai-andai kan. Coba ku tanya dulu kau. Adam itu tengok dulu, jawab dulu aku. Kan dibilang Tuhan, itu di mana? Beranak cuculah. Kekalnya itu di dunia, di Turki. Apa kekalnya di surga? Jadi kutanya dulu itu, waktu Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Bumi yang mana dipenuhi si Adam dan Hawa? Ketika setelah Adam memakan buah, Bu Darni, itu. Iya kan? Tapi tetap itu di dunia ini tuh, penciptaan itu di dunia. Makanya dipakai logikanya Bu Darni. Ya justru aku pakai logika, kalian nggak pakai logika. Terbalik. Seandainya saya ulangnya, seandainya Adam itu kita berandai-andai tidak tergoda oleh setan, ya kan? Kemudian Adam itu tidak makan buah, akan Adam itu hidup kekal. Nah, kira-kira hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus itu di mana kira-kira? Hidup kekal diajarkan Yesus ya di surga dong. Mana pula lah di dunia ini hidup kekal. Jelas bahwa Adam itu sebenarnya kalau tidak makan buah pengetahuan itu sebenarnya di surga tempatnya kan gitu, bukan di dunia. Nah, kalaulah taruhlah, ayo ku ikuti arusmu dulu. Kalaulah itu di surga, beranaklah dia, beranak, ada anaknya, Kain dan siapa namanya? Kain dan Habel, ya kan? Habel itu setelah ada makan buah. Adalah anak-anaknya di surga itu. Di surga itu. Ada makan buah. Ada aja itu ini. Makanya kemudian bukan itu. Adam itu diciptakan di dunia untuk mau memenuhi bumi ini, mau diciptakan dunia ini agar ada pengisinya. Awalnya bukan hidup yang kekal, Bu Darni. Enggak lah. Dunia itu fana, dunia itu iya. Fana. Iya. Kan? Secara logika, kenapa Adam itu kok diciptakan di bumi dalam versi Kristen itu, padahal bumi itu tidak kekal, bumi itu fana, bumi itu akan hancur, iya kan? Hancur, iya, berarti penciptaan Adam itu di surga bukan di bumi, Bu Darni. Tidak, itu menurut kalian udah 4 kali, janganlah diulang-ulangi, bosan aku. Itu makanya gak sorak aku nengok kalian, iya. Sekali, 2 kali, 3 kali udah ku jawab, udah kalian sendiri yang memikirkan. Sekarang aku dan Anda terserah mau masuk neraka atau enggak. Sekarang kita penginjil ibaratnya, bukan mesti pendeta penginjil. Tidak. Aku jelasin dulu, Bu Darni. Maksudnya sudah dari tadi loh, udah 5 kali. Yang lain lah tanya lagi. Itu beda. Itu Bu Darni paham. Gini, kalau seandainya Adam makan buah, Adam hidup selama-lamanya. Ini terakhir ya. Oke, ayolah aku dengarkan. Adam kan di dunia tuh diciptain kan. Iya, menurut Bu Darni. Kalau seandainya Adam tidak makan buah, dia kan harusnya hidup selama-lamanya, betul? Nah, berarti ngomong kalau hidup selama-lamanya itu di surga. Bisa atau gini, ku ikuti dulu arus itu. Nah, seandainya pun kalau dijanjikan Tuhan pada Adam pada waktu di bumi itu, kalau kau tidak makan buah ini kau akan hidup kekal. Kalau katanya ya tadi kan aku mengikuti arus itu bilang kan di surga kan Bu Darni kan di dunia Adam tidak makan buah itu kan berarti katanya Bu Darni Adam itu akan hidup kekal. Iya. Nah, pertanyaan saya, kehidupan kekal itu berada di mana, Bu Darni? Di dunia. Di surga. Di surga. Ya sudah kan, berarti Adam itu diciptakan di surga, bukan di Turki. Bukan, hidup kekalnya di surga. Pada waktu penciptaan itu di bumi.
Udah selesai. Itu urusan kalian lah. Oh, berarti Apa mau nanti kalian? disebut gitu sama Tuhan. Proses Itu iman kami Kristen. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden di wilayah Turki. Itu yang aku Berarti tahu. gini, Adam diciptain tuh, kemudian tidak makan buah, ternyata hidup selama-lamanya, kemudian dijemput di bawah surga gitu kan. dunia itu bukan kehidupan yang kekal, Bu Darni. Dunia itu hanya sementara. Dunia itu Memang. hanya panggung sandiwara. Dunia itu Iya, fana. betul. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang diajarkan Yesus ketika hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan kemudian Yesus Kristus yang telah Kau utus. Berarti kehidupan kekal itu ada di Surga. surga. Memang. Berarti Adam diciptakan di surga. Ketika Udah terserah Anda mau di surga. Kalau pihak kalian kan di surga, pihak kami di bumi loh. Godaan setan, maka kemudian Adam itu akan kekal hidupnya. Berarti Udah, kehidupan Adam itu karena udah 10 kali kalau nggak salah aku hitung-hitung. Kayak gini aja lah. Ini kesimpulan. Kalau di Islam Adam dan Hawa diciptakan di surga. Itu kalian pilih silakan. Iya. Kalau kami Kristen, Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden di wilayahnya Turki. Titik selesai. Tinggal sekarang siapa penonton mau kemana dia mau pilih terserah kalian. Nah, Kalau itu. di dunia, kalau Adam diciptakan di dunia, itu berarti dunia itu bukan tempat yang kekal. Hanya Enggak fana. dong. Walaupun Dunia ini tidak tempat sementara, kan? Walaupun tidak makan buah pengetahuan atau buah hulti, itu kan Adam tetap mati berarti. Tidak akan kekal kalau memang penciptaan Adam itu di dunia. Ayo. Enggak, kami sudah deal begitu iman kami. Aku nggak mau ikut kalian. Kalau sudah Karena kita kan udah beda arah. Sekarang kita di sini kan beradu argumen. Iya, Tapi kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali dijawab, pindah ke lain topik, jangan pindah ke lain hati. masalahnya belum selesai. Masa nggak selesai? Itu kan tinggal urusan memilih di bawah, udah pintarnya manusia di bawah. Karena capek, mereka itu sudah makan bodrek dari tadi, Bu Darni. Buat cemilan, Bu Darni. Pertanyaan selanjutnya, Bu Darni. Adam itu diciptakan dengan tubuh manusia apa tubuh kemuliaan? Tubuh manusia. Ketika seandainya Adam tidak memakan buah itu, Adam masuk surga dengan tubuh kemuliaan apa tubuh manusianya? Kalau semua manusia masuk surga dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Nah, terus gimana prosesnya Adam itu dari tubuh manusia menjadi tubuh kemuliaan? Nanti setelah sudah Yesus datang. Tuh, kok kalau Adam tidak makan buah, aku ulang. Kalau Adam tidak makan buah berarti dosa itu tidak ada. Karena setauku ya, itu Adam dan Hawa gak ada melakukan kejahatan, hanya melanggar perintah Tuhan pada saat itu. Jadi masalah dia ke surga atau enggak, aku nggak tahu loh. Ya. Kutuk dari dosa pertama kan, dosa selanjutnya itu dari kutuk dosa yang selanjutnya kan. Iya. Nah kan gitu makanya. Bu Darni, berarti kira-kira dosa Adam itu sampai sekarang belum diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan. Aku nggak, jangan tanya aku bah, dan Tuhan aku. Loh mestinya Bu Darni harus menjawab. Enggak, no comment, nggak berani aku menjawab itu. Karena nggak ada hakku mengatakan dia di neraka. Kalian aja nggak ada hakku membilang kalian di neraka. Yang penebusan dosa dari Yesus itu karena dosa Adam. Kan berarti Adam Begini. Adam dan Hawa itu mereka kan sudah Adam dan Hawa yang kemudian menurunkan keturunan yang sampai ke Bu Darni ini ya. Anak cucunya Adam itu kan termasuk Bu Darni, saya kan seperti itu. Ya, kita semua lah. Adam itu yang setelah berjasa menurunkan banyak kaum gitu kan. Itu kira-kira tempatnya di mana Bu Darni nanti, apa di neraka apa di surga? Karena Adam sudah melakukan dosa besar yang tidak terampuni. Maka kemudian Tuhan sudah dihukum. Enggak, kan mereka sudah dihukum pada saat itu. Udah dihukum. Si Adam mencari nafkah kau dengan sangat payah kan katanya kepada suaminya. Kepada istri engkau akan melahirkan dengan susah payah.
kepada si ular kan udah dikutuk Tuhan kan mereka. Ya udah dijalankan hukumannya. Tetapi tunggu dulu. Tetapi di Alkitab ada dicatat kejahatan mereka berdua, nggak ada. Ya, oke. Berarti ketika Adam dan Hawa itu sudah menjalani hukuman dari Tuhannya, berarti artinya Tuhan itu sudah memaafkan dosa-dosa Adam dan Hawa. Bisa jadi, karena kan itu tadi nggak ada dicatat di Alkitab ini. Kalau memang sudah memaafkan, kenapa kok karena mereka udah dihukum pada situ kan, mereka udah dihukum. Ada penebusan dosa. Itu untuk manusia sekarang ini. Beda. Kan sudah dimaafkan katanya Bu Darni. Iya. Sudah menjalani hukuman, berarti kan. Nah, sekarang ini kan banyak manusia itu udah kotor manusia ini di hadapan Tuhan. Makanya diutuslah penebus. Di mana? Iya, katanya yang berdosa Adam. Tidak ada maaf. Enggak, kita jangan lagi ke Adam, kita sekarang ke manusia yang sekarang. Inti penebusan itu kan gara-gara Adam katanya Bu Darni dari tadi kan. Bukan. Kalau kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang sekarang. Adam sudah dihukum, Adam sudah tidak akan lagi. Adam yang asalnya tidak akan pernah mati ketika tidak memakan buah holdi, ternyata Adam mati. Berarti kan itu sudah dihapus dosanya pada waktu itu, dimaafkan. Nah, kenapa kok tiba-tiba di ajaran Qurani itu ada penebusan dosa? Karena itu untuk manusia sekarang. Kan manusia di zaman akhir ini kan sudah terlalu banyak melakukan dosa. Jijik udah Tuhan melihatnya. Nah, makanya tidak ada hubungannya dengan dosa Adam ya, berarti ya, penebusan dosa itu ya, yang dilakukan oleh Yesus. Jadi datanglah Tuhan, akulah Allah penebusmu, kan katanya. Jadi kita manusia ini mau ditebus. Udah, setelah kita ditebus melalui darah Yesus yang suci, yang kudus itu, kita nggak bisa dong seenaknya jidat kita melakukan semua kejahatan. Enggak, harus tinggal di dalam Yesus. Nebus apa tuh kalau nggak nebus dosa? Kalau nggak ada dosanya gimana? Kita hanya memperdamaikan. Yesus itu hanya memperdamaikan kita kepada Sang Pencipta itu. Gitu loh. Kerja Bang Madu baru datang. Ini berani. Yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus oleh manusia ini dari dosa. Dosa yang mana? Dosa seluruh dunia ini. Yesus itu menebus manusia ini dari dosa. Karena manusia ini tidak layak di hadapan yang maha suci itu. Dosanya siapa yang ditebus Yesus? Semua manusia. Dosanya siapa? Loh, dosanya siapa? Katanya lagi. Udah dibilang semua manusia. Katanya dosanya Adam. Jangan lagi kita bicara Adam sekarang. Kita sekarang bicara manusia sekarang. Ya, nggak ada. Ini udah nih. Nggak ada kan, sudah nggak ada hubungan dengan Adam. Aku turutin. Yesus datang untuk menebus dosa, betul? Iya, Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Seandainya tidak ada dosa, apa yang mau ditebus Yesus? Seandainya tidak ada dosa, apa yang mau ditebus dosa? Yang kurasa nggak datanglah Yesus. Karena manusia semua melakukan kebaikan, benar suci di hadapan Allah, di hadapannya, nggak mungkin dia datang. Ini karena sayangnya dia kepada kita. Karena dosa kita, berbuat cabullah, menyembah berhala lah, membunuhlah, sudah kotor, jijik Tuhan itu melihat kita. Maka kita diselamatkan melalui penebusan dosa. Dan Allah Elohim juga sudah mengatakan dari awalnya, akulah Allah penebusmu. Saya nggak pernah minta jawaban panjang, sedikit aja sih. Ya udah, memang kami harus menjawab panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Yang simpel, singkat, tegas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Udah tegas itu, enggaknya ada 1 menit. Jawabanku mana ada 1 menit. Kemudian, kalau seandainya tidak ada dosa, Bu Darni mengatakan tidak akan turun itu Yesus. Berarti gini Bu Darni, kita manfaatkan saja itu Yesus. Bebaslah kita berdosa, sudah ditebus kok. Gimana? Nggak bisa. Loh, kok katanya bisa? Harus di dalam Yesus. Kalau orang yang di dalam Yesus, kalau kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku, katanya. Terus benar jadi kalaupun kan percuma. Iya,
Kan ada orang gini, aku sudah ditebus Yesus, aku sudah di dalam Yesus, melakukan kejahatan dia, mabuk-mabukan dia, makan-makan babi, makan-makan yang haram, berzinah dia, melakukan kejahatan, merampok, korupsi dia, semua dilakukannya. Apa itu di dalam Yesus? Kutanya dulu kalian. Namanya udah di dalam Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, dia sudah melakukan kebenaran. Gini, Bu Dani, kalau seandainya ditebus, itu kan harus ada dosanya. Kalau nggak ada dosanya, apa yang mau ditebus? Percuma dong Yesus turun kalau nggak ada. Maksudnya gini loh, kan gimana? Kita ini, bumi ini sudah kotor. Sudah kotor, layaknya kita dimusnahkan dari muka bumi ini. Nggak layak kita bersama dengan Bapa itu. Udah, tetapi datang Allah mengatakan, aku akan menebusmu, akulah Allah penebusmu. Kan katanya, makanya ditebus Yesuslah kita. Ditebus Yesuslah kita, karena hanya dia yang suci, karena hanya darahnya yang suci untuk menebus kita. Aku ulang pertanyaannya, biar benar. Lalap, bosan. Gini berani ya. Udahlah, udah 4 kali. Terserahlah, mau pilih yang mana urusan masing-masing. Ini baru satu kali. Gini. Bu Dardi, kalau seandainya membayar hutang, berarti harus ada hutang dulu, betul? Membayar hutang harus ada lah hutang mudah. Harus ada hutang dulu. Kalau seandainya Bu Dardi tidak ada dosa, ngapain Yesus itu menebus? Apa yang mau ditebus? Iyalah, kalau nggak ada dosa kita, nggak mungkinlah datang dia. Makanya. Ngapain capek-capek dia turun ke bumi ini? Makanya. Najis. Gini makanya. Bumi ini kotor. Bumi ini. Kenyataannya. Kayak mana ya? Jijik. Banyak yang makan babi, Bu Darni. Ini termasuk Bu Darni pemakan babi ya? Makanya Bu Darni manfaatkan itu Yesus. Saya adpen. Bu Darni. Oh, nggak makan babi kalau adpen ya? Makanya karena Bu Darni sudah ditebus biar tidak sia-sia, itu manfaatkan tebusannya. Tidak, aku sudah tepat di jalan yang benar ini. Tinggal kalian yang tinggal di dalam tak benar. Loh, karena kalian menolak Yesus. Kalian sudah menolak Yesus, sementara yang datang nanti, yang datang menghakimi Yesus. Masa kalian tolak? Tunggu tanya kalian dulu. Begitu datang nanti Yesus di awan-awan bersama para malaikatnya, udah, gimana lah wajah kalian itu nanti, Nggak bisa lagi nggak bisa lagi mundur, nggak bisa lagi ampun Tuhan, sekarang aku bertobat. No, tertutup pintu kasihan kalau udah datang Yesus kelak. Iya. Hanya dia yang turun. Mana ada turun Abraham? Mana ada turun Musa? Mana ada turun Muhammad? Mana ada turun Nabi Elisa? Mana ada turun Nabi Yesaya? Dan seluruh para nabi nggak ada turun. Bukan umatnya Nabi Muhammad yang diadil Yesus. Ini benar. Itu kan kalian yang berbicara seperti itu. Kalau di kami di Kristen, Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya. Yesus itu menjadi hakim, Bu Darni, hakim. Aku tinggal bilang gini, ngapain Yesus? Aku ikut kamu, sedangkan kamu aja nggak turun ke sini. Kenapa kamu turun hanya di Israel? Itu aja aku selesai. Ya udah, ini kan kita kan tadi kan beradu argumen, iya kan? Makanya ada ini diskusi. Kalau hanya lembut-lembutnya di sini. Bukan setiap orang yang kayak Bu Darmi ini kemudian menyeru aku, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, gitu bukan? Ya. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Bapak itu 10 hukum. Siapa yang 10 hukum kehendaknya itu. Siapa yang kalian yang salah, makanya di Al-Quran nggak ada 10 hukum. Hidup di dunia. Siapa? Itu. Yang menuhankan Yesus itu siapa? Bukan umat Islam kan? Iya, kami memang menuhankan Yesus karena dia Tuhan. Iya, makanya bukan tempatnya di surga katanya Yesus. 10 hukum berarti Katolik. Bukan setiap orang seperti Darmi ini. Bukan 10 hukum ini untuk dunia. Jangan bilang untuk Katolik, itu salah. Iya, berarti yang menurunkan 10 hukum siapa? Allah atau Nabi? Ya, Allah yang menurunkan 10 hukum. Kita termasuk yang di ruang ini harus menjalankan 10 hukum. Kita itu berdebat di sini kan. Kita adu argumen. Darmi, siapa yang mengusir mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus? Siapa kira-kira? Iya, orang Kristen. Loh iya orang Kristen. Nyarlah kau. Iya. Karena kau sudah menjadikan merusak ini dunia. Iya. Aku tidak kenal kau. Iya kan gak seluruhnya. Kan masih ada umat-umatnya yang setia kan. Masih ada umatnya, contoh seperti
barisan kami umat Advent. Kami kan masih setia kami, masih selalu menuruti hukum peraturannya. Bulan makan babi itu yang kemudian tidak diakui Yesus sebagai umatnya nanti. Ya udah, kita lihatlah nanti. Yang penting kita sudah di sini beradu argumen. Jadi nanti jika datang Yesus, kalau aku masuk neraka, aduh, aku menyesal lah. Kenapa lah abang cinta solawat itu hari itu udah ngomong. Bang Kubah hijau udah ngomong. Kenapa lah nggak ku dengarkan? Dicampakkan aku ke neraka. Kalian lain ke surga, nggak apa-apa lah. Aku pilihanku itu. Aku tanya Bu Darni, gini Bu Darni. Kan katanya Bu Darni yang nggak nurut hukum Taurat itu masuk neraka, betul kan gitu kan ya? Yang melanggar betul. Sekarang berarti Protestan sama Katolik yang beribadah di hari Minggu bukan di hari Sabat itu apa Protestan? Protestan, astagfirullah. Oh, jangan gitulah. Itu menghujat loh. Di dalam Wahyu berapa itu? Wahyu, siapa penghujat tidak ada tempat di kerajaan surga. Iya, maaf itu. Kan minta maaf kan sudah dihapus tuh dosa. Ayo, jangan sama aku minta maaf lah, sama Tuhan. Teman-teman. Iya, yaudah. Berarti kalau seandainya Protestan sama Katolik itu beribadah di hari Minggu itu sudah melanggar perintah Tuhan dan masuk neraka, betul. Aku nggak mau menyalah-nyalahkan agama orang lain. Yang jelas, tunggu dulu. Yang jelas kita di sini sudah saling mengabarkan, sudah saling memberitahu. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kalau sudah didengarkan, lakukan. Nah, itu sekarang. Gini Bu Darni, hukum Taurat harus mengkuduskan hari Sabat. Kalau tidak mengkuduskan dari hari Sabat, itu melanggar perintah Elohim. Perintah Elohim. Kalau melanggar perintah Elohim itu masuk ke dalam. Setahuku kalau yang melanggar perintah Elohim pastilah dihukum. Dihukum masuk ke dalam. Ya, tempatnya ya setahuku ya neraka. Sekarang hari Sabat itu di hari Sabtu. Yang beribadah selain hari Sabtu makanya berarti melanggar hukum Tuhan dan masuk ke dalam neraka. Yang beribadah di sama kayak kalian hari Jumat, kalian pun masuk neraka. Maaf, beribadah di dalam hari, kalian juga masuk neraka. Itu masuk ke dalam neraka. Kawan-kawan Protestan dan kawan-kawan Islam, kawan-kawan Islam juga masuk neraka karena tidak beribadah hari Sabat. Kawan-kawan Protestan dan Katolik yang beribadah di hari Minggu sudah dan Islam yang hari Jumat sama Katolik karena kita ada perintahnya di Jumat, Bu Darni. Nggak ada. Mana perintah Allah yang mana hari apa? Mana hukum keberapa? Hukum ke yang 10 itu di mana hukum ke-10 ada? Kan aku buka Al-Qur'an kan. Oh, itulah kalian pada baik. Kan siapa yang kalian dengarkan, manusia atau Allah? Nah, itu harusnya Bu Darni ke saudara dari dulu yang mengaku Kristen. Jangan ke kita dulu. Kita harus berdoa kepada saudara. Enggak samanya. Ini kita, aku nggak peduli orang lain. Kita sekarang. Kita yang di ruangan ini. Masalah orang lain itu urusan dia itu. Nanti kalau berhadapan sama aku, baru main lagi. Ya udah urusan aku kan. Gini toh, kalau nanti berhadapan sama aku, main aku sama dia lagi. Sekarang kita yang berhadapan, kita yang main. Kan ini masalah aku kan. Iyalah. Ikut-ikutan lah Bu Darni. Nah, kok nggak ikut? Sekarang kan masalah aku karena nggak ngurusin masalah orang katanya Bu Darni kan. Iya. Nah, makanya tapi kan kita harus mengabar. Kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, katanya. Iya, makanya Bu Darni barusan sudah memasukkan neraka orang-orang Protestan dan Katolik. Bukan aku yang memasukkan ke neraka, jangan jangan. Nanti masuk YouTube nanti aku diserang orang Kristen. Barusan aku ulangin lagi, Bu Darni. Kalian ku tengok suka kali kalian masukkan ke YouTube. Ini Ibu Darni pendeta kalah telak dibuat oleh ibu ini kalian bilangin. Awak tak pernah aku buat ke YouTube.
Ya kayak gini nggak ada kalian bikin ke YouTube, tak berani kalian. James, Iya kan? Tuh, mulai satu orang. Mbak Darni penyebar Yahudi. Aduh, parah Bu. Ya nggak apa-apa. Yahudi mana sekarang? Yahudi yang percaya Kristen, Yesus. Bukan Yahudi yang pembunuh itu. Salah kalian. Yahudi ada dua macam. Yang Protestan sama Jangan bilang Yahudi yang di Israel yang sekarang pembunuh itu ya. Beda. Aku mau pengumuman. Aku pun gak terima mereka itu. Astagfirullahaladzim, bentar. Kayak mana kayak gitu? Mengebomi manusia. Di mana hatinya itu coba? Roh Kudusnya. Jangan samakan kita dengan mereka. Roh Kudusnya ditahan dulu, santai, sabar. Ajaran. Iya, jangan kalian kira aku pro Yahudi yang sekarang yang pembunuh itu ya. Tidak. Iya, Bu Darni, sebentar. Aku cuma mau mengumumkan teman-teman Protestan dan Katolik beribadahlah di hari Sabtu seperti apa yang dikatakan Bu Darni. Bukan Bu Darni salah. Kata Allah firman Tuhan di hukum keempat. Salah. Jangan bilang Bu Darni lah. Ya, saya ulang. Teman-teman Katolik dan Protestan yang di bawah, turutilah 10 perintah Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bu Darni dan sudah yang disampaikan oleh Bu Darni. Disampaikan dan diterangkan oleh Bu Darni bahwasannya beribadahlah di hari Sabtu karena kata penerangan dari Bu Darni tadi, kalau nggak beribadah di hari Sabtu masuk neraka kawan-kawan Katolik Protestan. Itu Beribadah